Pernah membeli anakan entok dengan harapan mendapatkan banyak betina, tapi setelah besar ternyata malah kebanyakan jantan. Atau mungkin teman-teman masih bingung saat melihat 2 ekor anakan entok yang bentuknya hampir sama persis. Lalu bertanya dalam hati, yang ini jantan atau betina ya? Jangan khawatir teman-teman, karena di video ini kali ini saya akan membagikan 6 cara sederhana, insya Allah cukup akurat untuk membedakan anakan entok, jantan, dan betina, bahkan sejak usia muda teman-teman. Dan yang paling penting teman-teman, cara ke-6 adalah metode yang paling banyak digunakan peternak berpengalaman karena tingkat akurasinya sangat tinggi. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai, karena semakin ke akhir informasi yang saya bagikan akan semakin penting. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel yang sangat sederhana ini, yang selalu membahas tentang budidaya ternak entok. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternaknya semakin berkembang setiap hari. Amin Allahumma amin. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia peternakan. Hari ini teman-teman, kita akan membahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh peternak pemula. Intinya, teman-teman peternak menanyakan bagaimana cara membedakan anakan entok, jantan, dan betina. Karena memang pada usia muda keduanya terlihat hampir sama sehingga sering membuat banyak orang salah tebak. Kenapa sulit dibedakan? Saat Minty masih berusia di bawah 1 bulan, bentuk tubuhnya masih sangat mirip teman-teman. Ukuran badan hampir sama, bentuk kepala juga belum terlalu terlihat perbedaannya. Belum lagi bulunya teman-teman masih tumbuh sehingga banyak orang kesulitan menentukan jenis kelaminnya. Tidak sedikit peternak yang baru sadar teman-teman setelah beberapa bulan kemudian, padahal sejak awal mereka mengira semua anakan yang dibeli adalah betina. Karena itulah diperlukan beberapa teknik pengamatan khusus. Meskipun tidak selalu 100% sempurna teman-teman, namun jika dilakukan dengan benar, tingkat akurasinya insya Allah cukup tinggi. Bahkan beberapa peternak berpengalaman sudah terbiasa menentukan jenis kelaminnya hanya dengan melihat dan memegang anakan entok selama beberapa detik saja. Lalu bagaimana caranya? Mari kita bahas satu persatu. Cara pertama adalah melihat ukuran kepala teman-teman. Sekilas memang terlihat sama, namun jika teman-teman membedikan beberapa ekor sekaligus, biasanya akan terlihat perbedaannya. Minty jantan cenderung memiliki kepala yang lebih besar, tulang kepalanya terlihat lebih kuat dan lebih kokoh. Sedangkan Minty betina biasanya memiliki kepala yang lebih kecil teman-teman dan lebih proporsional. Perbedaan ini akan semakin jelas ketika usia Minty sudah melewati 1 bulan teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki beberapa anakan dengan umur yang sama, cobalah susun berdampingan lalu amati bentuk kepalanya. Biasanya yang kepalanya lebih besar teman-teman berpeluang besar berjenis kelamin jantan. Namun jangan langsung mengambil kesimpulan hanya dari satu ciri, karena kita masih memiliki beberapa metode lainnya untuk memastikan. Metode berikutnya cukup unik teman-teman, yaitu dengan meraba bagian bulu kepala. Pegang Minty secara perlahan agar tidak stres, kemudian sentuh bagian atas kepalanya menggunakan ujung jari. Pada Minty jantan, tekstur bulu kepala biasanya terasa sedikit lebih besar, sedangkan pada anakan entok betina terasa lebih halus dan lembut. Sekilas memang terdengar sederhana teman-teman, tetapi banyak peternak yang sudah terbiasa menggunakan cara ini dan mendapatkan hasil yang cukup akurat. Tentu saja kemampuan merasakan perbedaan tekstur ini akan semakin baik seiring bertambahnya pengalaman. Semakin sering teman-teman peternak memegang anakan entok, semakin mudah pula membedakannya. Nah, cara yang ketiga ini cukup menarik teman-teman. Coba pegang Minty dengan hati-hati, lalu posisikan tubuhnya menghadap ke atas atau dibalik secara perlahan.
pastikan reaksinya minti jantan biasanya akan langsung memberontak. Ia bergerak aktif teman-teman, kakinya menendang-nendang, tubuhnya berusaha membalikkan posisi, seolah-olah tidak mau menyerah teman-teman. Sebaliknya, minti betina cenderung lebih tenang, pergerakannya tidak terlalu agresif, bahkan beberapa hanya diam dan pasrah saat dipegang. Memegang tidak semua akan menunjukkan perilaku yang sama persis teman-teman, tapi secara umum jantan lebih aktif dan agresif dibandingkan minti betina. Karena itu, metode ini sering digunakan sebagai petunjuk tambahan. Masuk ke cara yang keempat, dengarkan suaranya teman-teman. Ketika usia minti mulai bertambah, suara juga bisa menjadikan petunjuk yang cukup membantu. Coba dengarkan dengan seksama, anakan entok jantan biasanya memiliki suara yang lebih serak dan terlalu basah. Sedangkan anakan entok betina cenderung memiliki suara yang lebih nyaring dan jelas. Jika teman-teman memelihara beberapa ekor sekaligus, perbedaan ini akan lebih mudah dikenali. Awalnya mungkin terdengar sama teman-teman, tetapi setelah sering mendengarkan, mungkin teman-teman mulai terbiasa membedakan karakter suara masing-masing. Banyak peternak teman-teman yang bahkan bisa langsung menebak jenis kelaminnya hanya dengan suara yang keluar. Sekarang kita masuk ke metode yang dianggap paling akurat teman-teman. Ya mungkin 90% akurat, yaitu memeriksa bagian kelamin. Lakukan dengan hati-hati agar minti tidak terluka teman-teman. Pada anakan entok jantan biasanya terdapat tonjolan kecil berwarna putih di bagian tengah. Tonjolan inilah sering menjadi salah satu tanda paling jelas. Sedangkan pada minti anakan entok betina tidak ditemukan tonjolan tersebut. Bentuknya cenderung lebih bulat dan rata teman-teman. Jika ditemukan dengan benar, metode ini memiliki tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Karena itu banyak peternak berpengalaman yang menjadikan cara ini sebagai pemeriksa terakhir untuk memastikan hasil pengamatan sebelumnya. Untuk cara yang keenam teman-teman, ini biasanya yang saya pelajari selama saya berternak, itu melihat dari bulu sayap. Kalau anakan entok jantan itu cenderung lama di bagian bulu sayap teman-teman tumbuhnya. Sebaliknya dengan betina, itu relatif cepat tumbuh kalau betina bulu sayapnya teman-teman. Satu hal yang perlu diingat teman-teman, jangan pernah menentukan jenis kelamin hanya berdasarkan satu ciri saja teman-teman. Gunakan kombinasi beberapa metode sekaligus seperti yang di atas yang saya jelaskan. Misalnya melihat ukuran kepala, kemudian cek tekstur bulu, amati perilaku, dengarkan suara, dan pastikan dengan pemeriksaan kelamin. Semakin banyak ciri yang cocok, semakin tinggi tingkat keyakinan teman-teman. Dengan cara ini teman-teman, dengan cara yang saya bahas ini, dengan menggunakan metode yang saya bahas ini teman-teman, kemungkinan insya Allah salah identifikasi bisa jauh berkurang. Banyak yang bertanya teman-teman, apakah saat membeli minti atau anakan entok bisa meminta jumlah jantan dan betina sesuai keinginan? Jawabannya tidak selalu bisa teman-teman, karena komposisi jantan dan betina merupakan hasil alami dari proses penetasan. Kadang teman-teman jumlah jantan lebih banyak, kadang justru betina lebih dominan. Jadi tidak bisa ditentukan secara pasti sejak awal. Yang terpenting adalah mendapatkan anakan yang sehat dan berkualitas teman-teman. Nah teman-teman, itulah 6 cara membedakan minti atau anakan entok jantan dan betina yang bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Mulai dari melihat ukuran kepala, meraba tekstur bulu, mengamati perilaku, mendengarkan suara, hingga memeriksa bagian kelamin. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman, terutama bagi teman-teman yang baru memulai usaha ternak anakan entok pembesaran. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman peternak lainnya. Tulis juga di kolom komentar teman-teman metode mana yang paling sering teman-teman gunakan untuk membedakan minti jantan atau betina.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga teman-teman diberikan kesuksesan, kesehatan, dan berkembang dari hari ke hari. Salam edukasi, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I said goodbye.